Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa takhirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam maqam majelis zikir ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur sebagai wadah syiar demi kemaslahatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan membagi wawasan dan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah, di dalam menjalankan kewajiban diri terhadap Tuhan yang menjadikan kita, ada hal-hal yang berupa kewajiban ini yang bersifat hakiki, ada kewajiban yang bersifat hakikat, ada kewajiban yang berjalan secara ma'rifat, dan ada juga kewajiban yang berjalan secara syariat. Hal itu tidak membedakan golongan atau bentuk, tetapi adalah suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah terhadap umatnya sendiri dalam mencapai tauhid ketuhanannya. Tapi kalau kita tidak mengenal tauhid ketuhanan, memang kita akan mengatakan itu perbedaan. Secara syariat membedakan golongan hakikat. Secara hakikat membedakan golongan tarekat, dan secara tarekat dia membedakan golongan marifat. Ini sudah salah paham.
Justru kehadiran pada akhir zaman timbulnya 4 jalan untuk menuju satu kemudahan. Apakah jalan itu menjadi satu? Ataukah jalan itu menyatukan? Ataukah jalan itu yang dikatakan jalan yang satu? Ini kembali kepada pemahaman terhadap hakiki yang berwujud kepada hakikat yang terlihat secara syariat, dinikmati dalam hakikat dan dijalankan berupa tarekat dan terlihatlah berupa ma'rifat. Alhamdulillah para jemaah, di dalam upaya kita menjalankan iman dan ilmu, sering kita mendapatkan suatu ketetapan yang batil bagi kita, yaitu kegelisahan. Menjalankan iman dengan segala perbuatan iman, bahkan melakukan iman itu dalam tingkat kerajinan yang sangat luar biasa, kerajinan yang sangat betul-betul dipuji. Kita jalankan keimanan itu dengan tulus. Memang, apalagi kita telah menjalankan dengan ilmunya. Kita jalankan dengan ilmunya sesuai apa yang dikatakan Allah. Fakulu min khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatullah tuhabalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan itu tidak akan diterima. Nah, setelah kita mendirikan ilmu pengetahuan sampai berwujud kepada ilmu itu sendiri dan dituntun oleh kemampuan ma'rifat. Kemampuan ma'rifat telah didirikan, tapi tetap kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan selalu menghantui dalam hidup. Ini perlu kita perhatikan. Bukanlah suatu kerajinan itu ditolak, bukan juga suatu ibadah itu tidak diterima, bukan juga sebuah ma'rifat itu tidak sampai. Tetapi ada hal yang sangat menentukan yang belum mencapai kepada syarat yang mutlak. Apa yang dikatakan syarat yang mutlak? Kita tidak sadari kalau iman dan ilmu yang berdiri dan didirikan dengan segala bentuk kekuatannya masih berharap kepada keakuan diri kita. Sumber ilmu itu adalah aku. Tapi kalau aku sudah tenggelam di dalam keakuan dirimu sendiri, bukan dalam keakuan aku, ini akan membuatkan suatu kegagalan yang dikhawatirkan akan menjauhi kita, akan bisa nyata itu dalam kejauhan. Kenapa? Karena kita berbicara dalam keakuan kita. Iman dijalankan dengan keakuan kita. Ilmu pun dijalankan dengan keakuan kita. Ini yang membuat kegagalan mutlak bagi seorang umat. Tenggelamnya aku di dalam keakuanmu, ini yang akan membuat lumpuhnya ma'rifat seseorang, gagalnya perjalanan seseorang menuju tauhid kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggelamnya aku dalam keakuan, iman yang diperjalankan, ilmu yang dituntut, rahasia yang digali,
hayat yang didirikan, tapi dia mengharapkan, masih berharap kepada keakuanmu yang berdiri tegap di dadamu. Ini yang membuat jauhnya kenyataan. Ini yang membuat jauhnya yang nyata itu tidak mampu menyatakan apa yang kita inginkan, karena keakuan kita masih tegap berdiri untuk memberikan harapan dan menerima harapan dari iman dan ilmu. Perubahan kekuasaan di diri kita itu wajib terlaksana. Perubahan kekuatan di diri kita wajib kita laksanakan. Bukan Allah itu mempersulit seseorang untuk beribadah kepadanya, tetapi sesungguhnya manusia itu lagi sedang tenggelam di dalam keakuan dirinya. Keakuan dirinya inilah yang membuat semua itu tidak merasa ada. Dia laksanakan ibadah dengan iman, dengan ilmunya. Bahkan ibadah itu katanya sudah mencapai ma'rifat. Dan ma'rifat itu sudah berdiri dan sampai kepada Tuhan. Tetapi kenapa dia tidak merasakan kehadirannya? Dan dia tidak merasakan nyatanya ada pada dirinya. Itu hanya berlalu di saat dia rajin. Itu hanya sampai di saat dia ingin, tetapi tidak selalu ada padanya. Inilah yang dikatakan kehilangan. Ini yang dikatakan kehilangan. Jadi apabila kita melaksanakan suatu perbuatan mujahadah kepada Allah, perlulah kita perhatikan, yaitu berdirinya keakuan. Siapa yang dikatakan keakuan? Dan apa itu keakuan? Keakuan itu adalah suatu pengakuan aku pada kata hu. Kalau pengakuan aku pada kata hu dipakai oleh sifat keumatan, maka keakuan Allah, keakuan Tuhan pada ketuhanan, ini yang membuat lumpuhnya kenyataan terhadap diri seseorang. Dia dalam masa aku, yaitu menjadikan keakuannya sebagai Rabb daripada sekalian alam. Tapi nyatanya yang dijadikan perantara di antara keduanya, di antara Tuhan dan ciptaannya, yaitu kodrat manusia, mengambil alih perjalanan ketuhanan tadi, sehingga sifat ketuhanan tersebut telah menjadikan batasan. Apa batasan? Berdirinya keakuan dalam kodrat aku. Ini yang membuat batasan. Jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Allah tidak akan menapiskan niat seseorang kepadanya. Tetapi di dalam pelaksanaan tersebut perlu titik kebenaran. Gugurnya keakuan Allah pada diri, yang menyatakan dirinya aku dalam ego, dalam kesombongan, dalam merasa bisa, dalam merasa benar. Ini yang membuat gugurnya kebenaran pada dirinya. Dia tidak melihat siapa yang benar, dan dia tidak melihat siapa yang bisa. Dia tidak melihat siapa yang mampu, tetapi dia merasa melihat, merasa benar, dan merasa mampu. Itulah timbul kata aku. Aku pada keakuan keumatan itu disebut dengan suatu kesombongan, kekilafan besar.
Penempatan kata aku dalam keumatan ini adalah sebuah jiwa yang mengabdi kepadaku. Jiwa yang mengabdi. Tetapi kalau keakuan ini sudah tumbuh dalam rasa dan merasa, ini membuat kejauhan itu semakin jauh. Bukanlah kejauhan itu semakin dekat, tapi akan terjadi semakin jauh. Diakibatkan apa? Diakibatkan berdirinya keakuan keumatan. Keakuan keumatan ini juga akan menjadi penghalang. Apa dikatakan penghalang? Saking dia menyatakan keakuan keumatan, sehingga dia tidak melahirkan, tidak menjadikan dan tidak melihat ketuhanan pada diri. Besarnya rasa keumatan melumpuhkan rasa ketuhanan. Ini juga suatu kebatilan. Pensaksian dua perkara, adanya Tuhan dalam wujud umat, adanya umat dalam wujud Tuhan. Ini adalah kebenaran mutlak yang harus mutlak ada. Bukan salah satu yang harus ada. Ini yang dikatakan puncak kebenaran. Seseorang telah melahirkan suatu kebenaran di dirinya dengan dia tidak memilih antara kodrat umat dan Tuhan pada dirinya. Inilah kebenaran. Prasangka Tuhan membuat dia bebas untuk memilih dalam rangka menikmati keumatan dan ketuhanan. Titik askor adalah umat, semua umat, yaitu kodratnya manusia. Titik askor pertemuan umat dan Tuhan di dalam suatu wujud alam hidup, yaitu manusia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Inilah yang harus kita betul-betul sikapi. Menggugurkan keakuan diri lebih baik dan menerima keakuan Tuhan. Apa keakuan Tuhan? Adalah ketuhanan. Tuhan juga yang memiliki keakuan pada ketuhanannya. Keakuan ketuhanannya inilah yang tidak boleh diambil alih oleh rasa kata aku dalam sifat keumatan. Kata aku dalam sifat keumatan adalah pensaksian terhadap dia. Bagaimana bisa semua akan mabrur? Bagaimana bisa semua akan mustajab kalau iman dan ilmu masih berharap kepada keakuan diri? Untuk itu, marilah kita tingkatkan pemahaman tauhid ilahiyah, pemahaman tauhid ketuhanan, agar kita bisa mendapatkan kebenaran. Kebaikan itu memang baik, tetapi kebenaran itu akan menggugurkan kebaikan. Contohnya apa? Aku berzikir, aku sholat, aku berdoa, aku bertakwa. Indah sekali terdengar, suci, sangat suci sekali. Tapi di balik itu, semua perbuatan terjadi bersandar kepada keakuan. Sholatnya, zikirnya, taatnya, ilmunya bersandar kepada keakuan diri. Ini yang membuat kegagalan. Tingkat kecemasan dan kegelisahan hidup semakin tinggi karena keakuan menguasai dirinya. Keakuan dirinya berdiri dengan tegap di dadanya, sehingga
ilmu, iman, segala ibadah, takwa, tunduk kepada keakuan diri, maka disinilah kehancuran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa disikapi. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita saling menjaga dan menjaga agar kebatilan itu yang besar semakin mengecil, yang kecil semakin hilang. La maujudun illallah. Tidak ada lagi suatu maujud pada diri melainkan sifat zatnya daripada Allah. Inilah pandangan. Tapi kalau kita melihat wujud bersifat Muhammad, itulah namanya persembunyian. Tetapi apapun itu adalah Dia yang menyatakan terzahir Allah berwujud Muhammad. Aku pada diam, umat pada bertingkah. Inilah yang membuatkan kebenaran. InsyaAllah mudah-mudahan tauhid berdiri kembali ke tengah-tengah umat yang cukup lama tenggelam, sehingga umat mendatangi rumahnya Allah dengan tidak mengenal siapa pemilik rumah, sehingga umat tidak lagi melaksanakan perintah Allah tanpa mengenal Allah, sehingga tidak ada lagi akibat-akibat yang negatif terjadi dalam dirinya lantaran kegagalan dia bertauhid kepada Allah. Bagaimana bisa sholat dilaksanakan tanpa didirikan tauhidnya sholat, yaitu Tuhan dan umat? InsyaAllah dengan kita membangun dan mendirikan kembali hak-haknya Allah pada diri, yaitu dirinya Allah, mudah-mudahan kodrat ini selalu menjadi penampakan bagi umat dan sekalian alam, yaitu manusia misterinya Tuhan. InsyaAllah. Alhamdulillah para jemaah. Untuk pertemuan kita saat ini, saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.